Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lailatul Badriah dengan NIM 1814100201. Saya akan menjawab kuis mata kuliah Pasar Modal Syariah, yaitu tentang mekanisme transaksi saham syariah di Indonesia. Penjelasan pertama yaitu pembuatan rekening efek syariah dan rekening dana nasabah, serta perbedaan antara rekening efek syariah, rekening dana syariah, serta rekening tabungan syariah. Rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di BEI. Pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang telah mempunyai SOTS atau Syariah Online Trading System. Akad yang digunakan pada saat pembukaan rekening efek syariah antar calon investor dengan anggota bursa Syariah Online Trading System adalah akad wakalah. Calon investor sebagai calon pemilik rekening efek syariah adalah mewakil, sedangkan anggota bursa Syariah Online Trading System adalah wakil calon investor. Selain rekening efek syariah, akan dibuatkan juga rekening dana nasabah atau RDN pada saat pembukaan rekening atau pendaftaran menjadi investor saham syariah. Rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. RDN adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. RDN sering juga disebut dengan rekening dana investor. Rekening efek syariah disimpan di KSEI, sedangkan RDN dibukakan di bank syariah yang menjadi bank pembayar atau bank administrasi transaksi efek syariah. Tidak semua bank syariah adalah bank administrasi transaksi efek syariah. Artinya, tidak semua bank syariah bisa menerima pembukaan RDN. Bank administrasi transaksi saham syariah adalah bank syariah yang telah mendapat izin dari KSEI untuk menjalankan salah satu fungsi penyelesaian transaksi saham, yaitu menampung dana investor melalui RDN. Bank syariah yang menjalankan fungsi sebagai bank administrasi transaksi syariah biasanya disebut bank RDN syariah. Perbedaan rekening efek syariah dan RDN syariah. Perbedaan pertama dilihat dari objek yang disimpan. Pada rekening efek syariah, objek yang disimpannya yaitu berupa efek syariah, sedangkan pada RDN yaitu berupa uang atau dana investasi. Kedua, tempat penyimpanan rekening efek syariah yaitu KSEI, dan pada RDN yaitu bank syariah atau bank administrasi efek syariah. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan RDN dan rekening tabungan syariah. Yang pertama, perbedaannya yaitu yang pertama bank syariah. Pada RDN, bank syariah yang digunakan adalah bank pembayar atau bank administrasi efek syariah, dan pada rekening tabungan syariah, semua bank syariah. Perbedaan kedua, pembukaan rekening. Pada RDN yaitu AB SOTS, pada rekening tabungan syariah yaitu investor sendiri. Perbedaan yang ketiga, penarikan dana. Pada RDN melalui transfer atau pemindah bukuan ke tabungan syariah, sedangkan pada rekening tabungan syariah bisa melalui ATM, kasir, atau elektronik. Perbedaan yang keempat yaitu fungsi. Pada RDN, fungsinya yaitu sebagai simpanan modal dan keuntungan investasi saham, sedangkan pada rekening tabungan syariah, fungsinya sebagai simpanan biasa. Penjelasan kedua yaitu tentang Syariah Online Trading System atau SOTS. Syariah Online Trading System diciptakan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham syariah. Proses bisnis SOTS mengacu atau sesuai dalam fatwa DSN MUI nomor 80. SOTS diciptakan oleh BEI, tetapi dikembangkan oleh perusahaan efek. Setiap perusahaan efek yang akan mengembangkan SOTS akan diberikan asistensi teknis oleh BEI. SOTS menjadi syarat utama yang harus dimiliki perusahaan efek yang akan menggarap pasar saham syariah di Indonesia.
Perusahaan efek yang mempunyai SOTS disebut dengan ABSOTS atau anggota bursa syariah online trading system. Sebagai produk berbasis syariah, maka SOTS wajib disertifikasi kesesuaian syariahnya oleh DSN MUI sebelum digunakan oleh perusahaan efek. Jadi, SOTS adalah produk yang diciptakan BEI, dikembangkan oleh perusahaan efek, disertifikasi oleh DSN MUI, dan digunakan oleh investor syariah. Penjelasan ketiga yaitu tentang order transaksi saham syariah. Order transaksi adalah seperti pembeli dan penjual sedang melakukan tawar-menawar di pasar tradisional. Pembeli melakukan penawaran harga beli dan penjual menawarkan harga jual barangnya. Order transaksi terdiri atas order transaksi jual dan order transaksi beli. Order transaksi jual adalah perintah investor untuk menawarkan saham syariah yang akan dijual pada harga tertentu. Investor yang melakukan order jual disebut sebagai investor jual. Order transaksi beli adalah perintah investor untuk mengajukan penawaran beli saham syariah pada harga tertentu. Order transaksi beli dilakukan oleh investor beli. Jadwal perdagangan saham syariah di BEI. Jadwal perdagangan saham syariah di pasar sekunder ditetapkan oleh BEI sebagai penyelenggara perdagangan. Pasar sekunder yang mempertemukan investor jual dan investor beli selama jual perdagangan harian yang ditetapkan oleh BEI disebut pasar reguler. Pasar reguler BEI terdiri atas 2 sesi waktu perdagangan. Sesi pertama dimulai pada pukul 9.00 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kecuali pada hari Jumat tutup lebih cepat yaitu 30 menit. Sesi kedua dimulai pada pukul 13.30 sampai dengan 15.50 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat buka lebih lambat 30 menit. Batas perubahan harga saham. Batas perubahan harga saham syariah pada hari 1 perdagangan atau disebut dengan istilah auto rejection system. Tujuan diberlakukannya auto rejection adalah satu paket dengan penentuan fraksi harga, yaitu selain meminimalisasi fluktuasi harga juga untuk menciptakan harga saham syariah yang lebih mencerminkan pergerakan harga pasar yang sebenarnya. Pembatasan perubahan harga saham syariah mengikuti jadwal hari perdagangan BEI dengan menggunakan harga saham syariah hari sebelumnya sebagai dasar perhitungan. Penjelasan keempat yaitu tentang analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis kinerja perusahaan yang menerbitkan saham atau kinerja emiten. Selanjutnya, analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis saham syariah. Selanjutnya, risiko dari investasi syariah dan transaksi saham syariah. Yang pertama, risiko dari investasi syariah. Risiko investasi adalah risiko kerugian hasil investasi saham syariah. Risiko transaksi adalah risiko kegagalan proses transaksi saham syariah. Risiko investasi terjadi apabila kinerja saham syariah terus menurun dibandingkan dengan harga belinya. Selanjutnya, risiko transaksi saham syariah. Risiko transaksi terjadi apabila dalam proses transaksi saham syariah terjadi gangguan order transaksi atau ada pihak yang tidak bisa memenuhi kewajiban transaksinya. Penjelasan selanjutnya yaitu mitigasi dari risiko investasi syariah. Investor syariah dapat mengurangi atau mitigasi potensi kedua risiko tersebut, risiko investasi dan risiko transaksi. Dengan berinvestasi sesuai prinsip Islam, seharusnya investor syariah untuk mempelajari perusahaan atau saham syariah yang akan ditransaksikan agar terhindar dari transaksi gharar. Adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko investasi saham syariah.
Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.